Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala amri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi D Bapak Nur Hasan beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial, yang saya hormati Direktur RSUD Samragu, yang saya hormati semua OPD terkait yang hadir di agenda yang insyaallah barokah ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberi kesehatan di era pandemi yang di Bangkalan sangat krusial ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga termasuk kita semua yang hadir di sini sebagai umatnya. Amin. Langsung pada poin-poin yang sudah kita sampaikan di situ. Jadi tidak banyak yang ingin kita sampaikan, cuma 9 poin saja ini yang insya Allah di sini kita mewakili banyak suara, banyak aspirasi dari masyarakat yang bisa kita diskusikan dan bisa mohon untuk dicarikan solusi. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Menindaklanjuti RDP yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 antara DPRD Bangkalan melibatkan berbagai unsur dan pihak terkait menyangkut Biakes Miskin yang sampai saat ini belum ada realisasi. Jadi beberapa kali saya follow up ke Bapak Ketua terkait dengan RDP yang dilaksanakan oleh DPRD sendiri nih Pak. Ini sangat krusial Pak Ketua. Karena apa? Ini marwah DPR di sini dipertaruhkan. Karena yang mengundang DPR ini melibatkan banyak unsur, banyak LSM, banyak organisasi dan pihak terkait yang mana sampai detik ini tidak ada realisasi dan tidak ada tindak lanjut. Yang jadi masalah itu teman-teman LSM yang lain itu seolah-olah akhirnya melimpahkan permasalahan itu pada DKR karena memang ranahnya di bidang kesehatan. Tolong ini menjadi atensi Pak Ketua. Karena apa? Biakes Miskin ini berimplikasi pada banyak faktor. Bukan hanya masalah teknisnya saja, tapi di masyarakat ini luar biasa dampaknya ini. Saya yang selalu ditanya ini Pak Ketua. Akhirnya mau tidak mau saya follow up terus gitu. Nah, jadi tolong ini menjadi atensi. Bahkan sampai tadi pagi ketika saya share di grup mengenai adanya audiensi ini untuk mencari aspirasi tambahan dari teman-teman LSM, malah saya yang dibully malah. Wong yang kemarin RDP ada, DPRD yang mengatakan tidak ada tindak lanjut kok audiensi melulu gitu. Nah ini krusial Pak Ketua. Seolah-olah DPRD ini sudah ada taringnya ini. Wakil rakyat DPRD ini Pak Ketua. Jadi sudah selayaknya masyarakat menyampaikan aspirasi untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya. Karena apa? Wakil rakyat Pak Ketua. Bukan hanya wakil enak-enaknya saja Pak Ketua, tapi tidak enaknya juga diwakili ini Pak Ketua. Ya, terima kasih. Ya. Yang kedua, bagaimana metode yang terbaik menyikapi ketakutan masyarakat untuk berobat ke vaskes karena khawatir di-COVID-kan, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Sehingga hal ini berpotensi meningkatkan kasus pasien meninggal karena tidak tertangani secara medis. Ini krusial Pak Ketua. Hampir di semua daerah ini masyarakat ketakutan. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka berobat secara mandiri di rumah sampai infus-infus di rumah ini Pak Ketua, sembunyi-sembunyi. Padahal para medis itu tidak diperbolehkan untuk infus di rumah, tidak boleh itu. Kecuali dokter yang boleh menginfus itu dan di vaskes. Nah ini menjadi krusial. Saya melihat fenomena ini terjadi di masyarakat dan banyak Pak Ketua. Sampai keluar status-status DWA itu kalau ada yang diinfus di rumah itu akan ditindak secara prosedural sehingga akhirnya akan mendapatkan sanksi seperti itu. Nah ini perlu disikapi ini Pak Ketua. Masyarakat takut ini. Nah yang ketiga, ketika pasien dirujuk ke dari puskesmas ke RSUD, sementara RSUD Samragu juga full, maka harus dirujuk ke Surabaya.
ini juga menjadi masalah karena ada banyak faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, Pak Ketua, yaitu faktor jarak, operasional, biaya, dan orang yang mendampingi pasien. Ini bagaimana solusinya? Karena apa? Yang mendampinginya pun ini juga ketakutan ketika dia mendampingi. Contoh kemarin itu ke RSHL, dia juga harus diswab juga ini. Kalau dia positif, berpotensi juga dia nanti di karantina atau diisolasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika pasien miskin dirujuk dari puskesmas ke Samrabu, sementara Samrabu juga full, maka harus dirujuk ke Surabaya. Dan yang jadi masalah, rumah sakit pemerintah di Surabaya yang bekerja sama dengan Pemkab Bangkalan itu juga full, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit swasta. Nah, bagaimana ini pembiayaannya? Sementara kalau di rumah sakit pemerintah kan masih bisa menggunakan biaya Kasmaskin. Nah, ini juga terjadi di Bangkalan, Pak Ketua. Bukan hanya yang dirujuk ke Surabaya. Ketika pasien ini miskin, full di sana di RSUD, dirujuk ke Lukas atau ke Anamedika, ini masalah tentang pembiayaannya, Pak Ketua. Dan ini sudah banyak yang terjadi, Pak Ketua. Posang ini, Pak Ketua, Pak Ketua. Sementara tidak ada kerjasama atau MOU antara Pemkab Bangkalan dengan rumah sakit swasta. Kalau di Bangkalan contohnya dengan Lukas dan Anamedika. Nah, ini perlu dirumuskan ini konsepnya, Pak Ketua. Bagaimana bentuk MOU atau bentuk kerjasama sehingga akhirnya nanti masyarakat tetap bisa mengakses ini. Gitu. Terima kasih. Lanjut. Yang nomor 5, Pak Ketua. Kalau memungkinkan, seiring dengan banyaknya pasien yang takut berobat ke rumah sakit ini dan juga rumah sakit yang overload, dilakukan metode home care dari puskesmas-puskesmas untuk turun langsung ke masyarakat yang sedang sakit di puskesmas yang tidak melayani rawat inap. Kan ini di puskesmas sudah jarang yang melayani rawat inap, hanya rawat jalan, Pak Ketua. Nah, ini perlu dipikirkan apakah memungkinkan metode home care ini sehingga akhirnya nanti kalaupun isolasi mandiri nantinya itu bisa dipantau seperti yang terjadi di Tunjung, Pak Ketua. Burne itu masyarakat yang isolasi mandiri rumahnya dikasih tanda, Pak Ketua, sehingga akhirnya nanti masyarakat juga ikut memantau. Selain juga dipantau oleh pihak terkait, koordinasi dari puskesmas dan satgas dari desa. Yang keenam, dalam kondisi COVID-19 yang meningkat ini, diharapkan bantuan dari pemerintah untuk daerah-daerah terdampak agar bisa meringankan biaya hidup sehari-hari, termasuk juga untuk orang-orang yang sedang diisolasi dan dikarantina. Jadi artinya, kalau yang dikarantina dan diisolasi itu tulang punggung keluarga, yang bekerja penghasilan sehari-hari, yang di rumah terbengkalai, tidak makan juga benar akhirnya di bawah. Ini juga perlu difikirkan. Karena apa? Biaya hidup mereka itu tidak ada yang menanggung. Termasuk di daerah-daerah terdampak ini, Pak Ketua, mereka yang sekarang ini harus jarang keluar rumah, akhirnya secara ekonomi mereka berpengaruh secara signifikan. Yang ketujuh, memberikan informasi yang jelas untuk disampaikan kepada masyarakat terkait program pemerintah, terkait rencana swab massal atau razia masker atau lain-lain, agar masyarakat tidak ketakutan sehingga berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi. Banyak berita hoax yang beredar, Pak Ketua, misalnya rencana swab massal di jalan-jalan atau rencana razia di mana-mana sehingga akhirnya masyarakat takut jangan keluar. Pasarnya sepi, tidak bekerja, ketakutan mereka. Sehingga akhirnya apa? Kembali lagi permasalahan yang lain juga akan mengikuti, ya ekonomi, sosial dan lain-lainnya, Pak Ketua. Jadi perlu pihak terkait yang menyampaikan informasi resmi, Pak Ketua, dan dideploy misalnya di medsos-medsos sehingga informasi resmi ini bisa menjadi rujukan dan acuan dari masyarakat agar mereka tidak ketakutan dan menerima informasi yang valid. Yang kedelapan, maksimalkan potensi satgas di tingkat desa untuk diupayakan isolasi mandiri dengan pantauan dari pemerintah. Jadi satgas desa ini dimaksimalkan karena kemarin itu sebelum meningkatnya pandemi ini sudah dibentuk kampung-kampung tangguh, di mana di situ pirantinya juga sudah lengkap dengan rumah isolasinya. Apakah tidak mungkin ini diaktifkan sehingga akhirnya nanti terkait logistik bisa dari pemerintah, masyarakat juga ikut memantau, satgas desa juga ikut berpartisipasi di situ. Terima kasih. Yang terakhir, Pak Ketua, terkait dengan SIKM.
SIKM sekarang memang sudah tidak diberlakukan di Suramadu. Itu menjadi sebuah apresiasi buat pemerintah yang sudah mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Tapi sekarang SIKM tetap diberlakukan untuk daerah-daerah tertentu agar mobilisasi masyarakat itu tidak liar, kan seperti itu. Yang jadi masalah, SIKM ini kan dikeluarkan oleh kecamatan. Saya pernah mengurus ini Pak Ketua, dan itu potensi menimbulkan kerumunan di situ juga luar biasa. Termasuk di puskesmas juga Pak Ketua. Nah, apakah tidak memungkinkan jika SIKM ini dikeluarkan oleh desa sehingga akhirnya mengantisipasi kerumunan ini? Nah, dan jika memungkinkan SIKM ini cukup di puskesmas saja Pak Ketua. Jadi lebih dekat dengan masyarakat, tidak perlu lagi datang ke kecamatan. Di puskesmas ini sudah lengkap pirantinya. Di sana dia di swab sekaligus mengeluarkan SIKM-nya, atau di sana dia di swab SIKM-nya dikeluarkan di desa. Jadi lebih efisien menurut saya. Ini perlu dipikirkan Pak Ketua. Oke, demikian penyampaian saya. Ada 9 poin yang memang menjadi aspirasi dari masyarakat dan aspirasi dari kita juga untuk kita sama-sama diskusikan dan dicarikan solusinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.